pakai itu kan itu dulu. Iya. Satu-satu. Mm, mm, mm. Yes, this.
Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Sambil kita menunggu teman-temannya yang lainnya login, jadi kita mulaikan saja karena partisipannya sudah 36. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Untuk menambah barokah pada pertemuan kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa dengan doa sebelum mulai belajar. Ya, yang belum hafal bisa lihat di screen ya. Ya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina nabiyyan wa rasulah baiklah anak-anak Bapak yang soleh-soleh, yang hebat-hebat. Pertama-tama Bapak ingatkan ya supaya selalu mengistiqomahkan rutinitas yang ditetapkan oleh madrasah kita, yaitu pertama jangan lupa sholat sunat duha bagi yang belum, nanti setelah ini sholat duha. Kemudian tadarus Al-Quran jangan lupa ya. Kemudian berbakti kepada orang tua. Kemudian tetap di rumah siapkan HP, laptop, pakai data untuk mengikuti pembelajaran ini. Kemudian jaga protokol kesehatan dengan tetap melakukan kemarin 3M sekarang menjadi 5M ya, dengan tambahan menghindari mobilitas atau mengurangi mobilitas, dan yang ketiga itu menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Yang terakhir, Bapak tidak lupa mengingatkan kalian untuk selalu memperbanyak doa. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita semua dapat nantinya untuk bertatap muka sebagaimana normalnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Bapak yang soleh-soleh, ya. Mari sesuai dengan agenda kita. Namun sedikit Bapak ingin mengecek secara random saja ya absen hadiran dari kelas 71 ya, kelas 71 cukup di bilang hadir aja ya, nanti tidak semuanya karena nanti habis waktu. Abdullah Zaidan Ahsan hadir ya. Abdullah Zaidan. Oke. Biasanya tidak hadir. Mirza Asra Ataya. Hadir, Pak. Oh, hadir, bagus. Yusuf Ahsan Rais. Yusuf Ahsan Rais. Oke, kita masuk ke 72 ya. Secara random saja. Abdurrahman Siddiq. Abdurrahman Siddiq ada sudah gabung? Muhammad Dafa Nur Zakwan. Belum ya. Rais Syafif Bakhtiar. Sofyan Thauri. Oke. 73 ya. Muhammad Bintang Fairilian Syafoli. Ada. Bintang Fairilian. Oke, hadir ya. Baik. Kemudian Muhammad Isom Fatur Rahman.
Ya, Muhammad Mumtaz Ibnu Ismail. Makanya Mumtaz Ibnu Ismail mana? Ada hadir? Ada ya. Anaknya Pak Ismail ya? Anaknya Bapak Ismail? Lain? Oh, saya kira anaknya Pak Ismail. Tanya kabarnya. Kemudian Rakasha. Rakasha hadir Rakasha? Oke. Secara random saja ya. Karena kalau hanya habiskan nanti habis waktu. Baik. Sesuai dengan agenda kita pada hari ini. Ya bahwasanya Bapak akan bertanya terkait dengan prestasi-prestasi para khulafaur rasyidin kita. Ya, mulai dari Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali. Itu silahkan kalian sudah mencatat di bukunya. Ketika nantinya Bapak tanya, itu kalian bisa menjawab. Ya. Namun sebelumnya perhatikan slide berikut ya, penjelasan sedikit tentang prestasi yang diraih oleh para khulafaur rasyidin. Baik. Di sini bisa dilihat di layarnya, anak-anakku semua, bahwasanya tujuan pembelajaran kita pada prestasi khulafaur rasyidin ini, siswa kalian yang mampu mengklasifikasikan prestasi-prestasi yang diraih oleh para khulafaur rasyidin. Ya, itu nanti bisa kalian mengulang kembali, ya, dan bisa mengklasifikasikan prestasi-prestasi yang diraih oleh para khulafaur rasyidin yang 4. Kita berangkat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagai pembuka, Bapak akan coba untuk membacakan singkat daripada prestasi ataupun perkembangan yang dalam hal ini oleh para khulafaur rasyidin kita. Ini saya bacakan muqaddimah yang ada di kitab Khalifah Rasulullah ya. Dalam karangan Khalid Muhammad Khalid, itu bisa kalian lihat nanti di perpustakaan. Itu bagus sekali bukunya, itu khusus tentang biografi 4 khalifah ataupun khulafaur rasyidin itu yang 4. 1400 tahun lebih yang lalu ya, saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerangi jazirah Arab dengan cahaya Islam, lahirlah sosok mulia yang setia mendampingi dan melanjutkan perjuangan Rasulullah. Mereka merelakan harta dan nyawa sebagai tebusan demi membela apa yang dibawa oleh manusia pilihan ini. Muncullah seorang laki-laki yang santun. Ini mulai dari biografi yang pertama, ya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Muncullah seorang laki-laki yang santun, kemudian lembut dan pengasih, tapi memiliki sikap yang tegas. Jadi kalian harus pahami ya, sikap daripada Abu Bakar itu bukan hanya lembut, kemudian pengasih, santun. Ternyata beliau juga keras. Karakter beliau juga memiliki sikap tegas terhadap prinsip yang ia yakini. Beliau terkenal dengan sahabat yang sangat idealis. Kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti itu, maka harus seperti itu. Jadi itu terkenalnya beliau ya. Kemudian dialah memiliki prinsip yang sangat yakin sekali. Apapun yang dilakukan Rasulullah, pasti beliau yang membenarkan, yang pertama membenarkan. Dialah Abu Bakar As-Siddiq, lelaki kolong merat, laki-laki kaya raya yang tanpa berpikir panjang menyatakan keimanannya dengan di hadapan Rasulullah SAW. Laki terpandang yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh sahabatnya, yaitu Muhammad SAW, meski kelihatannya mustahil. Nah, seperti peristiwa apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Yang pertama kali dibenarkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Bisa di-unmute. Peristiwa bulan Rajab ini apa? Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj, baginda Rasulullah SAW. Itu beliau yang pertama kali membenarkan. Nah,
Kemudian kita masuk ke khalifah yang kedua, yaitu Sayyidina Umar Al-Faruq, ya, radhiyallahu anhu. Juga lahir seorang laki-laki yang tegas. Ya, perlu kalian tahu itu Umar itu adalah sahabat yang tegas, keras, dan tak kenal kompromi terhadap kebatilan. Ya, jelas kalau namanya kebatilan itu beliau tidak ada komprominya. Dialah Umar bin Khattab, seorang laki-laki pemberani yang dijuluki Al-Faruq, yang mampu membedakan antara mana yang hak, yang benar, dan mana yang batil atau yang buruk. Jadi dengan adanya hadirnya Umar itu bisa membedakan mana yang hak dan batil. Oleh Muhammad SAW itu digelari Al-Faruq. Dialah lelaki yang begitu diharapkan keislamannya oleh Rasulullah. Ya, dengan doanya Rasulullah itu, ya Allah, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Allah, tegakkanlah Islam dengan salah satu dua Umar. Ya, salah satu di antara dua Umar ini, Umar bin Khattab, ya, yang dimaksud di sini adalah Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ya. Jadi yang dikabulkan doanya Rasulullah itu adalah Umar. Ya, jadi Umar lah yang masuk Islam, sehingga Islam saat itu semakin kuat. Kemudian yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Juga hadir sosok pemalu. Jadi Utsman ini sangat memiliki sifat pemalu, ya. Kemudian pengasih, tolerannya, dan dermawan sekali. Masuk sahabat yang kaya raya. Dialah Utsman bin Affan, sahabat kaya raya yang senantiasa mendermakan seluruh hartanya untuk kepentingan bersama. Dia membeli sumur rumah namanya, ya, rumah. Itu yang dimiliki oleh orang Yahudi, satu-satunya sumber air bersih saat itu, ya. Kemudian digratiskan kepada masyarakat yang membutuhkan air. Itu Utsman yang punya uluran tangan yang dermas luar biasa. Dia juga yang mengeluarkan hartanya yang melimpah untuk mendanai pasukan Islam yang hendak berperang. Itu Utsman bin Affan. Bahkan sampai detik ini amal jariah beliau itu mengalir. Ada di Timur Tengah itu bernama hotel yang diwakafkan atas nama Utsman bin Affan. Nah, itu luar biasa, itu masih sampai sekarang. Kemudian yang terakhir, Sayyidina Ali, juga datanglah seorang laki cerdas, tegas, keras, ya, tapi tetap santun dan penuh kasih sayang. Dialah Sayyidina sepupu Rasulullah, maksud sepupu Rasulullah, karena pamannya itu adalah paman Nabi. Bapaknya Sayyidina Ali adalah paman Nabi, sekaligus menantunya tercinta. Sayyidina Ali termasuk menantu Rasulullah. Yang dinikahi siapa? Siapa yang dinikahi? Sayyidah siapa? Ada yang bisa? Siti Fatimah. Siti Fatimah nama istri beliau, yang anak Rasulullah. Kemudian kalau Abu Bakar itu termasuk menantu atau mertua Rasulullah? Ada yang bisa jawab? Apa, Pak? Menantu atau mertua? Mertua. Ya. Mertua. Siapa yang dinikahi? Ya. Siapa yang dinikahi? Ada Rasulullah. Dinikahi. Anaknya Abu Bakar kan ada dua. Iya, Pak. Ya, siapa yang ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah. Ya. Yang satunya nama dari anak beliau siapa? Ada yang tahu nama anak beliau? Yang satunya yang selalu mengantarkan makanan ketika beliau berada di bertahanus di gua bersama Rasulullah ketika berada di gua Sur. Ada? Siti Asma namanya. Ya, Siti Asma. Itu anaknya Sayyidina Abu Bakar. Ya. Kalau Sayyidina Umar itu hubungannya dengan Rasulullah selain sahabat apa? Sayyidina Umar. Mertua. Siapa yang dinikahi oleh Rasulullah? Siti Hafsah. Ya, itu kalian baca lagi literasinya.
Ya, kalau memang tidak ada di buku ataupun kan nanti ada literasi lagi bisa dilihat di internet atau ke perpustakaan itu secara bergiliran atau secara mandiri nanti bisa datang, bisa minjem buku baca. Nanti bisa lihat bukunya seperti ini ya. Nanti kalian cari di perpustakaan, tebal bukunya. Itu berapa halaman saya enggak lihat. Halamannya sekitar 600 ya 700-an, 700 halaman. Itu menarik kalau kita baca ya. Baik. Kita lanjut ya. Kita langsung ke prestasi yang diraih oleh Abu Bakar. Itu secara singkat itu ada 3 disebutkan di sini, tapi lebih dari ini sebenarnya. Yang di buku itu banyak sekali. Jadi Khalifah Abu Bakar memimpin umat Islam selama kurang lebih berapa tahun? 2 tahun. Ya, 2 tahun dari 11 sampai 13 Hijriah. Ya, atau dari 632 Masehi sampai 634. Meskipun masa kepemimpinan Abu Bakar relatif singkat, 2 tahun saja, dibandingkan dengan sahabat lain itu ada yang sekian tahun, itu tapi mampu berhasil dalam kebijakan beliau, diantaranya satu, menumpas kelompok pembangkang. Ya, beliau itu mampu menumpas ataupun bahasa kita ya menghancurkan lah ya, bahasa ekstrim lagi gitu. Para yang mengaku diri nabi, itu nabi palsu. Ya, banyak yang mengaku diri nabi waktu itu ditumpas tuntas oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini menunjukkan sikap tegas beliau, bukan hanya santun. Karena perlu kalian tahu bahwasanya hati seorang yang bernama Abu Bakar As-Siddiq itu sangatlah riqul qalbi, sangat lembut hatinya. Saking lembutnya ketika beliau dibacakan Al-Quran, saking paham maknanya, beliau menangis. Ya, sejadi-jadinya menangis. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW pada suatu malam meronda keliling lah ya, melihat aktivitas sahabat-sahabatnya. Nah, waktu itu beliau ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Ya, sekaligus mertua beliau. Di sana ada tidak ada hubungannya lah dengan mertua. Jadi beliau ke rumah. Menjumpai Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan sholat tahajud. Ya, sholat tahajud Abu Bakar itu di dalam sejarah tercatat sampai 1 rakaat atau 2 rakaat itu bisa khatam Al-Quran. Itu Sayyidina Abu Bakar. Ketika pada ayat Innallaha ashtara minal mu'minin, itu ayatnya ya di surah Al-Baqarah bisa dilihat nanti. Sungguhnya Allah membeli jiwa orang-orang mukmin yang beriman dengan harga yang sangat luar biasa. Beliau menangis ketika selesai membaca ayat itu. Menangis, jadi-jadinya menangis. Lalu ketika selesai subuh ya biasa Rasulullah dengan sahabatnya bertanya dengan sahabat Nabi Bakar, wahai Abu Bakar, mertuaku, apa yang engkau nangiskan ketika saya jumpai engkau sholat tahajud di tengah malam, kemudian engkau menangis. Apa yang engkau tangisi? Kata Abu Bakar, tidak menjawab sebenarnya. Bahasa beliau gini, as-sa'il a'lamu minal mas'ul. Yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya, kata beliau. Karena beliau tahu bahwa Rasul itu tahu sebenarnya. Cuma untuk sebagai pelajaran untuk sahabat, beliau dikasih untuk menjawab. Siapa yang menjawab? Abu Bakar. Jadi kata Abu Bakar, saya ini menangis ya Rasulullah. Ketika ayat yang saya baca itu maknanya kurang lebih seperti tadi ya. Allah membeli jiwa seseorang yang betul-betul tulus ikhlas beribadah kepadanya dengan harga yang sangat mahal. Saya ini ibarat barang berarti. Kalau barang itu kurang baik, maka otomatis saya tidak akan termasuk barang yang akan dibeli. Ya, itu yang saya khawatirkan, kata beliau. Makanya saya menangis. Nah, itu salah satu luar biasa riqul qalbinya beliau. Bahkan yang pertama kali menangis ketika ayat Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Itu turun ayat itu yang bunyinya terjemahannya gini. Pada hari ini saya telah sempurnakan agamamu untukmu. Agamaku untukmu, maka artinya itu akan berakhir kenubuahan Nabi. Artinya Nabi akan selesai sudah menyampaikan risalahnya. Artinya berarti Nabi akan wafat. Dan beliau sendiri yang paham itu. Menangislah beliau. Nah, ini salah satu kecerdasan dan kerikul qalbinya Abu Bakar. Nah, ini yang kedua. Beliau itu mampu memberantas orang-orang yang enggan membayar zakat.
Jadi kalau yang enggan bayar zakat itu betul-betul ditumpas oleh beliau. Kemudian yang kedua prestasinya adalah kodifikasi Al-Quran. Jadi kodifikasi penulisan Al-Quran itu sejak zaman Abu Bakar sudah mulai. Ya, walaupun tidak seutuh daripada zaman Utsman nantinya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah perluasan wilayah. Ya, perluasan wilayah keislaman itu semakin berkembang pada zaman Abu Bakar. Itu dari prestasi Abu Bakar. Kemudian kita masuk ke prestasi Umar bin Khattab. Prestasi Umar bin Khattab, beliau memimpin mengemban amanah sebagai jabatan khalifah itu kurang lebih 10 tahun. Wah, ini Umar ini luar biasa. Lama gitu ya dibanding dengan Abu Bakar tadi 2 tahun. Nah, jadi yang beliau dapatkan, prestasi yang beliau raih ya, toreh dalam dunia memimpin saat itu, yaitu perluasan wilayah dakwah Islam. Nah, jadi perlu kalian tahu anak-anakku semua bahwasanya khalifah itu memimpin bukan satu negara, bukan satu komunitas, itu seluruh dunia. Itulah makna khalifah. Tapi kalau presiden kan hanya di satu negara atau kerajaan hanya di satu kerajaan, raja di satu kerajaan. Tapi kalau khalifah itu menyeluruh, itu luar biasanya kalau khalifah. Ya. Kemudian mengatur administrasi keuangan pemerintahan. Nah, itu sejak zaman Umar itu sudah ada arsip-arsip surat keluar masuk itu dimulai sudah diatur administrasinya ya. Dari stempel dan seterusnya itu dimulai sudah diatur. Kemudian menetapkan kalender Hijriah. Nah, jadi perlu kalian tahu bahwasanya sejarah kalender kita yang Hijriah itu pertama kali yang menggagas adalah Khalifah Umar bin Khattab. Itu jawabannya nanti kalau ada pertanyaan. Nah, jadi kalender Hijriah itu dari Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulhijjah. Nah, itu semuanya adalah penggagasnya siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang saya sebutkan secara global saja. Nanti bisa dilihat di buku itu lebih jelas. Kemudian Dewan Pemilihan Khalifah. Nah, beliau juga termasuk yang membuat sebuah kalau kita bahasakan itu pemilu sekarang. Nah, itu siapa yang akan menggantikan kekhalifahan beliau setelah beliau meninggal dan seterusnya. Itu sudah dibentuk Dewan Pemilihannya. Kemudian kita masuk ke Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah pengganti Umar. Nah, ini termasuk Utsman ini adalah dari yang sistem yang dibuat oleh Umar, yaitu pemilihannya itu ini pertama kali diterapkan di Sayyidina Utsman. Jadi dipilih secara demokrasi lah bahasanya atau musyawarah, bukan aklamasi. Kemudian beliau Sayyidina Utsman bin Affan dipilih di usia 70 tahun. Jadi beliau termasuk khalifah yang paling tua. Tua dalam artian ketika jadi khalifah itu tua umurnya. 70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama kurang lebih 12 tahun. Lebih lama daripada Sayyidina Umar. Nah, selama itu prestasi yang beliau capai banyak sekali tentunya. 12 tahun memimpin kan gitu. Kalau Abu Bakar 2 tahun wajar sedikit. Termasuk kodifikasi mushaf Al-Quran. Nah, jadi kalau sudah Utsman itu sudah bahasa itu sudah lengkap. Lengkap sekali. Lengkap kodifikasi mushaf Al-Quran, penyusunannya. Makanya ada kita dengar sekarang itu ada namanya mushaf Utsmani. Itu maksudnya yang dikodifikasi oleh Sayyidina Utsman, lengkap di situ. Kemudian renovasi Masjidil Haram, Masjidil Nabawi yang ada di Madinah. Ya, Madinah, Masjidil Nabawi itu direnovasi, itu diperluas. Itu Sayyidina Utsman. Pembentukan angkatan laut. Nah, beliau sudah mulai membentuk Al-Askaria, pembentukan angkatan laut dan seterusnya itu untuk menjaga ketahanan negara saat itu. Kemudian perluasan wilayah dakwah Islam. Ini juga pasti setiap khalifah pasti sebagai prestasinya itu ada perluasan wilayah dakwah Islam. Mengutus sahabat lain untuk ke sana, mengajar untuk wilayah Syam, Syria, Libanon dan seterusnya. Nah, yang terakhir kita masuk ke prestasi yang diraih oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan dalam kondisi yang masih kacau, kaum muslimin minta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib menjabat khalifah selama 5 tahun. Ya, adapun prestasi beliau ini mengganti pejabat yang kurang cakap. Jadi kalau ada pejabat-pejabat yang kurang komunikatif, kurang cakap lah dalam berkomunikasi ataupun dalam menerima sebuah masukan, itu diganti oleh Sayyidina Ali.
tegas Sayyidina Ali waktu itu. Membebani atau membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Jadi segala bentuk pemerintahan untuk mensukseskan jalannya roda pemerintahan saat itu, maka diambillah keuangan negara. Itu disebut dengan Baitul Mal. Ya, Baitul Mal. Kemudian memajukan ilmu nahu. Jadi ilmu nahu itu berkembang saat di Sayyidina Ali. Ilmu nahu sorok. Karena pada zaman sebelumnya itu kan belum ada titik ya, belum ada apalagi harokat ya. Belum punya baris lah. Jadi ini disempurnakan di dalam. Kemudian yang terakhir pembangunan kota Kufah. Nah, ini sebagai peradaban Islam juga di sana ya, Kufah itu termasuk banyak ulama-ulama yang keliber yang lahir di kota Kufah. Nah, ini termasuk dia yang membangun kota Kufah. Nah, berdasarkan yang sudah Bapak uraikan tadi, nah, anak-anakku semua silahkan siapkan 1 lembar saja bukunya di rumah, ya, dicatat. Kemudian nanti kalian jawab, dikumpulkan di foto saja, dikumpulkan di via boleh menggunakan link yang sudah Bapak share itu ya, itu bisa kalian upload di situ jawabannya, ataupun nanti di foto dikirim di WA nggak apa-apa. Di sini jawabannya doa pribadi ya, jangan grup, nanti karena temannya bisa nyontek. Baik, itu pertama. Ayo kita menjawab ini, nanti kalian jawab di rumah masing-masing ya, karena keterbatasan waktu. Maka nanti selesaikan di rumah masing-masing dan di foto dikumpulkan. Yang pertanyaan pertama, adakah yang tahu ya, atau berapa lamakah Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah atau menjadi pemimpin saat itu? Itu kalian tulis. Kalau bisa hari ini kalian selesaikan, bagus, lebih cepat lebih baik. Kalian kumpulkan, di foto, dikirim pribadi atau melalui link yang sudah di share itu, atau share sebelumnya itu. Itu nanti saya sharekan kembali ya setelah ini. Kemudian yang kedua, adakah yang tahu ya, berapa lama masa Khalifah Ali bin Abi Thalib? Ya, Ali bin Abi Thalib itu berapa lama tadi beliau menjadi khalifah? Nah, kemudian berikutnya sebutkan yang bisa ya menyebutkan 3 prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah. 3 saja. Yang keempat, sebutkan masing-masing atau 1 prestasi dari setiap Khulafaur Rasyidin. 1 prestasi yang menurut kalian keren lah, yang menurut kalian hebat. 1 saja pilih bagi masing-masing Khulafaur Rasyidin. Dari Abu Bakar 1, Umar 1, Utsman, Ali, dan Ali 1. Yang terakhir, nah ini saya mohon, ini jawabannya agak sedikit panjang lah, nggak apa-apa ya. Artinya sedikit diuraikan tentang ibrah atau pelajaran apa yang bisa kalian dapatkan dari kisah keempat Khulafaur Rasyidin ini. Nah, kira-kira apa yang menjadi ibrah, pelajaran yang bisa kalian ambil? Bisa kalian selesaikan hari ini, alhamdulillah. Yang tidak, misalkan tidak sampai hari ini, Bapak saya kasih kesempatan untuk terakhir hari Rabu sudah terkumpul semua. Baik, kesimpulan bahwasanya Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi, dan untuk melanjutkan dakwah Islam harus ada yang meneruskan perjuangan beliau, terutama dalam memimpin umat Islam pada waktu itu ya. Jadi maka dengan sebab itulah muncul istilah Khulafaur Rasyidin, pengganti-pengganti yang diberi petunjuk. Jadi khulafa itu jamak atau bentuk banyak daripada khalifah. Khalifah itu 1 pemimpin. Kalau banyak pemimpin, khulafa, yaitu bahasa Arabnya. Khalifatun 1 pemimpin, khalifah. Kalau banyak, khulafa. Jadi kalau kalian sebut Abu Bakar saja, maka khalifah Abu Bakar, bukan menyebut khulafa Abu Bakar. Karena khulafa itu bentuk jamak, ya, bentuk banyak, untuk kata yang banyak. Yang diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang menarik tadi Abu Bakar dan Umar itu adalah apa? Mertua Nabi.
Utsman dan Ali juga apa? Adalah menantu Nabi. Jadi Utsman itu menantu Nabi. Itu menikahi 2 putri Nabi. Makanya digelar dengan Nurain. Ya, yang menikahi 2 cahaya yang dimiliki oleh Nabi. Artinya Siti Ruqayyah dan Siti yang dinikahi oleh Utsman adalah Siti Ruqayyah dan Siti. Itu nanti bisa dilihat di bukunya. Itu jelas di situ. Ya, Siti. Ya, Bapak. Ummu Kulsum, Pak. Iya, ya. Ummu Kulsum, Pak. Iya, Ummu Kulsum, ya. Ummu Kulsum, ya, itu satu. Siti Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Itu yang dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Jadi ternyata kalau kita lihat ya, pemimpinan beliau itu ya bukan sekedar sahabat, namun menantu, ada hubungan darah menantu, kemudian hubungan dengan mertua. Itu cara orang-orang ada rahasia lah mungkin di situ ya, mengapa seperti itu. Yang jelas beliau adalah yang ini adalah manusia pilihan ya setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Dalam masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin tersebut dapat dengan berbagai prestasi ya, prestasi yang diberikan oleh setiap khalifah. Maka Islam berhasil berkembang maju dan besar. Sebagai umat Islam, mari kita senantiasa mengambil ibrah pelajaran dari setiap perjuangan mereka. Kita hargai perjuangan beliau-beliau, ya, kita teladani dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya. Sebelum Bapak tutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kesempatan 3 menit lah untuk bertanya. Yang bertanya nanti saya kasih nilai plus. Silakan saja di unmute yang mau bertanya. Silakan terkait Khulafaur Rasyidin. Ya, siapa yang hendak bertanya? Dapat nilai tambahan ini, Kak. Silakan. Muhammad Bintang. Pak, kerjakan soal pakai atau jawab aja? Langsung saja dijawab. Kalau nanti ini bisa saya kirimkan nanti foto soalnya ini, ya. Dijawab saja, dijawab di buku. Jadi nggak perlu pakai soalnya. Nggak pakai soal, langsung saja. Ya, nanti ini 1, 2 dan seterusnya. Yang ini kapan soalnya, Pak? Ya, ini soalnya ini. Bisa dilihat ya. Ya, di screenshot saja bagi yang mau. Nanti kalau enggak bisa bocorkan kita share di grup. Oke, Pak. Ya. Ayo, yang bertanya silakan terkait pembelajaran kita hari ini. Nanti kumpul di mana, Pak? Hah? Kumpul di mana, Pak? Nanti saya kirimkan linknya. Ya, linknya. Oke, Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan sedikit masuk di bab pertama, bab berikutnya ya, tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Ini hanya kalian menyimak, tidak menyimak dari video. Jadi mohon diperhatikan, jangan sampai kalian tidak mengikuti, karena nanti akan kita lanjutkan ke materi berikutnya, artinya pertemuan berikutnya. Nah, ini sebagai terakhir sebelum kita tutup, kita masuk pada ini materi yang akan kita pelajari berikutnya, sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Ini silakan kalian tonton videonya, ya, disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Raudhon Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Kali ini kita akan membahas mengenai berdirinya Daulah Umayyah. Daulah ini merupakan dinasti Islam pertama yang didirikan Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Berdirinya daulah ini mengalami proses cukup panjang sejak masa pemerintahan Khalifah keempat Khulafaur Rasyidin di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib. Dari situlah sejarah berdirinya Daulah Umayyah dimulai. Sejarah berdirinya Daulah Umayyah sangat penting untuk diketahui umat Islam, khususnya generasi muda Islam sebagai penerus umat.
Karena dari situlah akar persoalan umat Islam muncul. Mulai dari munculnya perpecahan di tubuh umat Islam hingga terpecah-pecah menjadi kelompok atau firqah. Mulai Islam Syiah, Islam Sunni, Islam garis keras, hingga persoalan hadis yang dianggap jadi persoalan ini patut untuk dijaga dan diketahui karena dari persoalan ini umat Islam banyak dirugikan, termasuk berapa banyak hadis yang dianggap cacat hanya karena terjadi fitnah pada sahabat Nabi, bahkan pada istri Rasulullah itu sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Tentu persoalan itu bisa muncul. Salah satunya adalah karena fitnah yang melanda umat Islam kala itu, sehingga umat Islam saling bertikai hingga terjadi perang Jamal dan perang Siffin. Sebagai sedikit gambaran untuk menelaah, masih ingatkah Anda siapa yang membunuh Khalifah Umar bin Khattab? Dia adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang budak Persia. Terbunuhnya Umar bin Khattab merupakan hasil dari konspirasi yang dirancang musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi dan Persia. Mereka sangat membenci umat Islam karena kekuasaan mereka lenyap dan hilang, termasuk kerajaan Persia yang dahulu menjadi salah satu kerajaan adikuasa. Untuk melawan umat Islam secara terang-terangan jelas tidak mungkin. Maka mereka memilih melakukan dengan menyusup ke jantung umat Islam dengan menghancurkan Islam dari dalam. Maka tidak heran bila Madinah sebagai ibu kota pemerintahan umat Islam kala itu banyak dipenuhi para penyusup seperti Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Terbunuhnya Umar tidak membuat mereka puas. Mereka terus melakukan konspirasi menghancurkan Islam dari dalam. Salah satu alat yang dipakai adalah fitnah. Maka tidak heran bila pada pemerintahan Utsman bin Affan yang menjadi penerus Umar, persoalan terus bermunculan termasuk fitnah terhadap Utsman hingga menantu Rasulullah yang sedang membaca Al-Quran tersebut dibunuh oleh orang misterius. Hingga kini tidak jelas siapa pelakunya, tetapi salah satu sumber menyebutkan bahwa pembunuh Utsman bin Affan adalah orang-orang Sabaiyah. Pertanyaannya, siapa orang-orang Sabaiyah itu? Dalam sejarah, orang-orang Sabaiyah jelas disebutkan mereka adalah pengikut Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Yaman. Jadi, di sini bisa ditarik sedikit benang merahnya, ada konspirasi orang-orang Yahudi di balik pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Dan pembunuhan itu sepertinya memang dirancang untuk dijadikan bahan bakar fitnah di kalangan umat Islam sendiri. Dan terbukti, sejak Utsman bin Affan terbunuh secara misterius, umat Islam saling fitnah, bahkan saling perang. Keluarga Utsman dimotori gubernur Syam Muawiyah bin Abu Sufyan kala itu, terus tersulut emosi dan terus menuntut pemerintahan Ali bin Abi Thalib mengusut pelakunya. أيها الناس إن عثمان قتل مظلوما قتل بيد سفهاء منافقين لم يقدروا الدم الحرام إذ سفكوه في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وقد قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا أنا ولي دم عثمان أطالب بالقصاص من قتلته. Konflik antara keduanya makin tidak terkendali setelah Ali bin Abi Thalib memecat Muawiyah dari kursi gubernur, tetapi dilawan dengan memisahkan diri hingga berujung pada perang Siffin. Konflik akibat fitnah di mana-mana kian tidak terbendung lagi. Hingga Khalifah Ali bin Abi Thalib pun sampai memindah ibu kota pemerintahannya dari Madinah ke Kufah. Karena Madinah dinilai sudah tidak kondusif lagi. Dipenuhi para penyamun termasuk musuh-musuh Islam yang sejak awal menyusup ke Madinah ingin menghancurkan Islam dari dalam.
dan itu menjadi perpindahan ibu kota pertama umat Islam sejak ditinggal Rasulullah SAW. Bukan hanya itu, istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu an juga ikut jadi korban dan terjebak dalam pusaran fitnah mengenai kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Padahal saat itu sebenarnya Aisyah tengah menunaikan umrah di Mekah. Namun Abdullah bin Sabah melancarkan aksinya. Dia menghembuskan isu mengenai siapa pelaku pembunuhan Utsman. Mau langsung menyampaikan ke Aisyah, Abdullah bin Sabah tidak punya akses. Sehingga isu tersebut dihembuskan melalui salah satu sahabat Nabi, Zubair bin Awam. Diisukan bahwa Ali bin Abi Thalib terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman. Dapat kabar tersebut, Zubair kaget dan langsung melaporkan ke Aisyah radhiyallahu an yang tengah melaksanakan umroh di Mekah. Ini dikuatkan lagi dengan sikap Ali kala itu yang tidak segera mengusut siapa pelaku pembunuhan Utsman dan menjadikan pengusutan pembunuh Utsman sebagai kebijakan prioritasnya. Sehingga semakin membuat Muawiyah kala itu kian marah. Khalifah Ali tentu punya alasan kuat kenapa tidak menjadikan pengusutan pembunuhan Utsman masuk dalam skala prioritas kebijakan pemerintahnya. Karena kondisi kala itu sangat tidak memungkinkan. Lepas dari itu, mendapat kabar yang mengisukan bahwa Khalifah Ali terlibat dalam pembunuhan tersebut, Aisyah radhiyallahu an pun kaget tidak percaya. Sehingga begitu selesai umroh, Aisyah langsung berangkat ke Kufah diikuti jamaah umroh dari Mekah untuk mengklarifikasi langsung kepada Khalifah Ali. Tetapi sampai di Basra, rombongan Aisyah disertai sahabat Nabi Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah menetap di sana karena kebetulan di Basra diduga ada pelaku pembunuh Utsman. Rombongan Aisyah juga ingin membantu menyelesaikan persoalan umat Islam dengan mengkisos pelaku pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Tahu adanya rombongan Aisyah dimanfaatkan oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi dari Yaman yang selama ini diduga sebagai penyebar fitnah ingin menghancurkan Islam dari dalam. Mengabarkan kepada Khalifah Ali kalau Aisyah mau melakukan penyerangan. Mendapat kabar tersebut, Khalifah Ali yang sudah berancang-hancang berangkat ke Damaskus ingin menindak pembangkangan Muawiyah, lalu membelokkan rute ke rombongan Aisyah di Basra. Ya, ini nanti video lengkapnya Bapak akan sharekan linknya. Ya, karena waktu ya jam 11.50. Jadi Bapak harapkan ini sebagai sebelum masuk di pembahasan berikutnya ya, maksudnya di bab sejarah dinasti Umayyah. Maka dengan ini Bapak akhiri. Mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini penuh dengan barokah, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi hajat kita mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup. Dosa ganggu. Dosa ganggu. Kita berdoa dengan doa setelah belajar dan diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu kalau kena ini. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lift kok, Pak. Ini semua ya. Bapak aja nggak pakai headset. Di YouTube kan? The hell. Ambil ya.
Yuk, lift, yuk. Bubar. Bubar. Assalamualaikum. Bubar. Kenapa yang? Nah ini buat acara semuanya ya. Makan dulu. Iya ada kita. Besok makan dulu. Masuk umur. Masuk Jabar udah makan. Iya. Monggo Ustaz. Saya ada makan lagi. Habis ini ya. Saya gemuk banyak betul nih. Anda habis nih, kayak teman langsung teman ibu. Lebih banyak ibu ya. Ini Pak. Ini lagi. Udah lain. Lain. Bunan. Ya. Ayo kemana? Itu bawa kabel data enggak? Pinjam nah. Alasannya itu terus dari beberapa hari yang lalu. Apa? Alasannya? Alasan apa? Tinggalan dulu. Iya, itu kan kepala casan. Ini kabel data. Iya. Mau pindahin data itu mah habis memori.